akar tanaman cabai yang sudah usia 80 hari lebih seperti ini teman-teman. Ini akarnya sudah lebih dari sini, sudah melewati. Bayangkan saja jika di lubang ini dikasih pupuk kimia dengan dosis tinggi, otomatis di tengah-tengah akar itu kena pupuk yang dosisnya tinggi sehingga membuat perakaran itu akan menjadi rusak. Usahakan naruhnya di sini teman-teman. Ini 1 sendok makan saja, ini naruhnya di sini. 1 sendok ini untuk 4 tanaman. 1, kemudian 2, 3, 4. Nanti teman-teman masih tidak percaya lagi kalau buat 4 tanaman. Sering sekali banyak yang bertanya di channel kami ataupun di FB kami menanyakan, kenapa Pak tanaman cabai saya setelah saya lakukan penaburan menggunakan pupuk kimia di samping lubang tanam ataupun di tempat pemupukan itu jarak 2 minggu tanaman cabai saya mulai rontok dan layu. Maka dari itu di sini saya ingin berbagi saja. Sekali lagi saya jelaskan, saya bukan ahlinya, jadi apapun yang saya lakukan ini adalah kemauan saya sendiri. Saya tidak mengenal ilmu pertanian itu apa. Yang terpenting adalah bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai. Kemudian yang kedua juga sama teman-teman. Ini 1 sendok makan saja untuk 4 tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia teman-teman. Pada kesempatan kali ini di tanggal 22 bulan 11 2023 saya akan melakukan pemupukan, tapi untuk pemupukan kali ini dengan cara saya tabur teman-teman, karena kondisi di tempat kami setiap hari diguyur hujan bahkan sampai banjir teman-teman. Di sini saya menggunakan pupuk yang pertama adalah ini yang sering saya kasih jelaskan di video-video kami sebelumnya, yaitu pupuk SP36. Sesuai dengan namanya, pupuk SP36 mengandung unsur hara fosfor yang berguna menunjang pertumbuhan tanaman. Maka dari itu manfaat pupuk ini sangat berkaitan dengan peran unsur hara fosfor teman-teman. Dan fungsi kegunaannya adalah mengangkut energi hasil metabolisme dalam tanaman, merangsang pembungaan dan pembuahan, merangsang pertumbuhan akar, mempercepat pembentukan biji, merangsang pembelahan sel tanaman, dan memperbesar jaringan sel. Itu manfaat dari pupuk SP36, makanya selalu saya pergunakan di saat tanaman saya memasuki fase generatif, yaitu di saat pembungaan dan pembuahan. Kemudian yang kedua adalah KNO3 warna putih PN Pril teman-teman. Dan pupuk KNO3 putih potasium nitrat atau disebut juga kalium nitrat adalah pupuk kimia dengan kandungan kalium, K, dan juga nitrogen. Pupuk KNO3 merupakan kombinasi unsur nitrogen dan kalium dalam bentuk potasium oksid atau kalium oksid. Kalium dan nitrogen adalah nutrisi yang sangat penting bagi tanaman. Pupuk ini sangat efektif digunakan karena kebutuhan unsur K dan unsur L bisa diberikan dengan 1 kali aplikasi. Kandungan KNO3
adalah kalium yang berbentuk nitrat. Teman-teman, berperan dalam mengatur pembukaan dan penutupan stomata. Kalium sangat berperan dalam menekan proses penguapan sehingga dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan. Kalium juga berfungsi meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit. Kemudian unsur nitrogen. Nitrogen merupakan komponen penting dari semua protein. Kekurangan nitrogen yang paling sering menyebabkan pertumbuhan terhambat, pertumbuhan lambat, dan klorosis. Tanaman kekurangan nitrogen juga akan menunjukkan penampilan ungu pada batang, tangkai, dan bawah daun. Kemudian yang ketiga adalah pupuk NPK 1616. Jika tidak ada pupuk NPK 1616, teman-teman bisa menggunakan merek dagang Saptawon, kemudian juga ada pupuk NPK Yaramila juga bisa, yang penting kandungannya seimbang. Misalnya 1616, 1515 juga bisa dipergunakan. NPK sendiri merupakan sebuah singkatan di mana pupuk tersebut memiliki kandungan unsur hara. Nitrogen adalah N, fosfat P, dan kalium K, sehingga digabungkan menjadi NPK. Ketiga unsur dalam pupuk NPK membantu pertumbuhan tanaman, di mana nitrogen membantu pertumbuhan vegetatif terutama daun. Kemudian K-nya membantu pembentukan buah, bunga. Dan untuk perbandingannya teman-teman, 1 kilo NPK, 1 kilo SP36, 1 kilo adalah KNO3 warna putih. Nanti setelah itu diaduk semua baru dibagikan ke setiap tanaman. Tapi ini nanti 1 sendok itu untuk 4 tanaman. Nah, caranya cukup mudah teman-teman. Ini kondisi tanaman cabenya, ini buahnya juga sudah ada yang mulai kuning teman-teman. Ini karena saya ikatnya gabung jadi satu, jadi buahnya di tengah-tengah sini, buah-buah pertama. Jadi buahnya sudah banyak. Kalau dari atas nggak kelihatan, itu juga sudah mulai menguning. Di sini saya ingin menjelaskan berbagi pengalaman saja teman-teman ya dari kami mengenai pemupukan menggunakan pupuk kimia dengan cara ditabur. Di sini saya ingin menjelaskan saja teman-teman, ini pun juga berdasarkan pengalaman kami. Jika jarak dari lubang tanam sama lubang pemupukan ini hanya sekitar 15 cm, jangan sekali-kali di sini ditabur menggunakan pupuk kimia. Misalnya seperti ini, SP36, NPK 1616, kemudian KNO3 warna putih. Jadi akar tanaman cabai yang sudah usia 80 hari lebih seperti ini teman-teman, ini akarnya sudah lebih dari sini, sudah melewati. Bayangkan saja jika di lubang ini dikasih pupuk kimia dengan dosis tinggi, otomatis di tengah-tengah akar itu kena pupuk yang dosisnya tinggi sehingga membuat perakaran itu akan menjadi rusak. Usahakan naruhnya di sini teman-teman. Ini 1 sendok makan saja, ini naruhnya di sini. 1 sendok ini untuk 4 tanaman. 1, kemudian 2, 3, 4. Nanti teman-teman masih tidak percaya lagi kalau buat 4 tanaman. Kemudian naik. Ini 1, kemudian 2, 3, 4. Jadi ini sebuah saran saja, karena sering sekali banyak yang bertanya di channel kami ataupun di FB kami menanyakan, kenapa Pak tanaman cabai saya setelah saya lakukan penaburan menggunakan pupuk kimia, di samping
lubang tanam ataupun di tempat pemupukan itu jarak 2 minggu tanaman cabai saya mulai rontok dan layu. Maka dari itu di sini saya ingin berbagi saja. Sekali lagi saya jelaskan, saya bukan ahlinya. Kemudian yang kedua juga sama teman-teman. Ini 1 sendok makan saja untuk 4 tanaman. Naruhnya di tengah-tengah. Kenapa saya naruhnya di tengah-tengah seperti ini? Tanaman cabai yang sudah sebesar ini teman-teman, di usia 80 hari lebih seperti ini akarnya sudah mencapai 20 cm. Jika musim penghujan, karena lubang di tengah-tengah ini lebih dalam, air hujan itu bisa menggeser pupuk yang sudah cair tadi ke sini. Kemudian yang dari sini juga pasti ke sana, karena air itu akan mencari serapan tanah di mana air yang di sini tadi sudah mulai penuh. Dia akan merata ke kiri, ke kanan, dan ke kiri kanan. Nah, itu dibagi 4 tanaman. Insya Allah 1 sendok pupuk kimia untuk 4 tanaman itu aman, tidak ada kendala. Ini buahnya sudah banyak teman-teman. Memang yang saya kasih tahu dari atasnya itu buah-buahnya sudah banyak. Buah pertama, kedua, bahkan sudah mulai ada yang menguning. Jadi intinya seperti itu. Ini hanya sekedar saran, tapi sebaiknya jika menggunakan pupuk kimia usahakan jangan sekali-kali ditaruh ataupun ditabur di lubang pemupukan sini, terkecuali dikocor. Karena apa? Jika pupuk seperti ini, NPK seperti ini, kemudian kita tidak tahu hujannya itu kapan. Kadang-kadang kalau hujan itu langsung secara spontan. Bayangkan saja teman-teman, jika pupuk itu langsung mengenai akar secara langsung, terkecuali kalau tidak hujan, itu beda lagi. Kalau langsung hujan, biasanya pupuk itu akan merembet ke sini. Pangkal batang sudah tentu pasti busuk ataupun terluka terjadi karena iritasi pupuk yang kita taburkan di sini. Dan di sini yang penting saya berbagi pengalaman kenapa tanaman cabai ini walaupun genangan air, teman-teman bisa lihat ini genangan airnya juga nggak bisa mengalir airnya, tapi buah-buahnya juga teman-teman bisa lihat daunnya sangat hijau sekali. Kemarin bercak daun juga sudah bisa sembuh, alhamdulillah. Ini genangan air ini tidak bisa keluar teman-teman. Malah yang ada genangan airnya ini tanamannya semakin subur teman-teman, tuh lihat. Tanamannya yang ada genangan airnya itu malah semakin subur, bukan tanamannya semakin tidak subur. Ini banyak banget mungkin bakteri, patogen, jamur, kecebong juga ada ini. Jadi memang airnya tidak bisa mengalir karena sudah dipasang pondasi semua. Tapi tanamannya teman-teman bisa lihat itu calon bunganya tidak ada yang rontok. Yang terpenting adalah pemberian fungisida. Fungisida itu bebas teman-teman. Jika teman-teman mau melakukan pengocoran silahkan, seperti yang kemarin saya lakukan, videonya pun juga sudah saya buatkan. Oke teman-teman, pemupukan tabur sudah selesai saya lakukan, dan nanti sekitar 7 hari ke depan lihat hasilnya seperti apa. Apakah tanamannya semakin bagus? Kita semua berharap mudah-mudahan tanaman ini semakin bagus. Ini kondisinya, ini buah-buahnya biasanya kalau sudah seperti ini mas sangat cepat sekali teman-teman. Dan mudah-mudahan masih bisa merasakan harga yang selama ini selalu dibilang harga sapi semakin pedas, tapi masalah harga itu bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita semua teman-teman. Yang terpenting adalah bagaimana tata cara kita sebagai petani merawat tanaman sebaik mungkin, itu yang lebih penting. Jangan sekali terlena dengan harga yang mahal, nanti kita semua teledor untuk lalai melakukan perawatan tanaman cabai. Nanti yang terjadi adalah serangan hama, jamur, patogen, kemudian layu fusarium, apalagi sekarang musim penghujan. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini, pemupukan tabur, dan mungkin ini nanti jangkanya panjang lagi. Saya tinggal melakukan penyepraian saja teman-teman. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.